sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, upacara penerimaan anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Universitas Tadulako. Dipimpin oleh Ketua Senat Universitas Tadulako. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami mengajak segenap untuk menundukkan kepala seraya. Hadirin disilakan duduk kembali. Luar biasa, Universitas Tadulako dibuka oleh Ketua Senat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera
resmi saya nyatakan dibuka. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi bagi kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Ketua Senat, para Wakil Rektor, para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua-Ketua Lembaga, Kepala Biro, dan seluruh anggota Dewan Profesor yang sempat hadir, serta anggota Senat Universitas Tadulako, keluarga dan undangan yang berbahagia. Hari ini merupakan hari istimewa bagi kita sekalian karena kita akan mendengarkan orasi ilmiah atau pidato ilmiah dari 4 orang profesor yang sudah menerima SK yang sah sebagai profesor. Hal ini menjadi kebanggaan bagi Universitas Tadulako yang kita cintai ini, dengan bertambahnya jumlah profesor menjadi 51 orang saat ini. Kita berharap jumlah ini akan terus bertambah walaupun ada beberapa profesor yang akan segera memasuki masa pensiun. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, profesor bukanlah gelar akademik, tetapi jabatan fungsional tertinggi bagi seorang dosen yang mengajar di lingkungan perguruan tinggi yang diakui pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan ketiga tridharma perguruan tinggi, yaitu mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Ada pernyataan yang mengatakan, "They call me a professor." Bukan berarti Anda otomatis seorang profesor. It doesn't make you a professor when they call you a professor. Karena untuk menjadi seorang profesor harus memenuhi berbagai persyaratan. Salah satunya mempublikasikan hasil riset dan pemikiran pada jurnal internasional bereputasi. Dan profesor mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Selamat kepada Bapak Profesor Dr. Tahrir, kepada Ibu Profesor Dr. Rusmalanur, Ibu Profesor Darmawati Darwis, dan Ibu Profesor Dr. Srianjar yang sudah berhasil memenuhi semua persyaratan untuk menjadi profesor. People know you for what you have done, not for what you plan to do. The 1,000 plans you make are nothing more than one achievement that inspires many people. Keep on inspiring. Teruslah menginspirasi, karena orang mengenal Anda dari apa yang Anda perbuat, bukan dari apa yang Anda rencanakan. 1000 rencana tidak lebih berarti dari sebuah capaian yang berdampak. A professor who works in silence and focus on his or her own knowledge will be better than a professor who talks more than his own strength and weakness of others. Ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Seorang profesor yang bekerja dan berkarya dalam diam dan fokus dengan ilmunya akan lebih baik daripada seorang profesor yang lebih banyak berbicara tentang kelebihan dirinya dan kekurangan orang lain.
Let's be a fruitful professor, and the fruit can be enjoyed by many people. Marilah menjadi seorang profesor yang berbuah, di mana buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Profesor atas capaian ini, dan selamat bagi semua keluarga, istri, suami, dan anak-anak yang menjadi supporter utama untuk capaian ini. Semoga Bapak Ibu dosen yang ada di Universitas Tarulang, dan selamat kepada Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan orasi ilmiahnya hari ini. Terima kasih. Pidato Rektor dalam rangka penerimaan anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfudz MP. Sebelum saya menyampaikan pidato atau beberapa hal dalam kaitan berjalan pada hari ini, perkenankan saya selaku rektor memohon maaf kepada saudara-saudara saya anggota senat yang tidak sempat duduk di panggung atas ini karena situasi dan kondisi panggungnya tidak memungkinkan untuk kita bisa duduk dalam satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Ketua Senat Akademik Universitas Tadulako, Pak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Rashid SMS. Yang saya hormati Sekretaris Senat Universitas Tadulako, yang saya hormati. Tentu saya tidak hormati, dia harus hormat sama saya, tapi saya harus cintai dia. Syukur alhamdulillah berkat tuntunan dan petunjuk saya menyampaikan ucapan selamat kepada empat profesor ini. Saya mengawali ucapan terima kasih. Selaku rektor, tentu saya harus bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat bawah, komunitas atau kelompok dosen, kemudian koordinator prodi, ketua jurusan, pimpinan fakultas, sampai ke pimpinan universitas. Beliau itu tidak instan menjadi profesor. Tentu ada yang melayani dan ada yang mendukung. Di prodi saya kira luar biasa dukungan koordinator prodi untuk dan dalam rangka menyiapkan, melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengusulan guru besar tersebut. Profesor tersebut. Tentu di balik itu saya juga punya harapan yang sangat besar kepada semua lini yang melayani proses pengusulan jabatan fungsional, mulai dari asisten ahli sampai ke profesor. Saya menyadari dan juga banyak penyampaian ke saya bahwa banyak yang mengalami kendala baik secara teknis maupun secara non teknis. Olehnya itu saya sangat
kalau ada hal yang perlu ditingkatkan, percepat proses pengusulan, terutama lektor kepala dan profesor. Kalau hambatannya di Jakarta, ya itu bukan lagi jangkauan kita atau di luar kewenangan kita. Kenapa saya sampaikan begitu? Bahwa tadi Ketua Dewan Profesor menyampaikan jumlah profesor kita sudah 50-an. Tetapi dari sisi kuantitas tersebut rasionya masih sangat kurang. Saya disampaikan oleh Ketua Pusbang yang berkaitan dengan akreditasi institusi dan akreditasi program studi, bahwa syarat minimal untuk mendapatkan nilai penuh untuk SDM itu belum mencapai. Artinya profesor itu harus ditambah. Satu hal yang membanggakan saya dilapori bahwa kalau berkaitan dengan publikasi internasional untuk tahun 2021 itu sudah kita dapat nilai penuh, bahwa jumlahnya sudah melewati batas. Sehingga kita sangat berharap di 2022 tidak turun jumlah publikasi internasional, sehingga di 2023 nanti kita akreditasi institusi, kita mendapatkan nilai penuh di situ. Situlah perlunya ada langkah-langkah yang strategis untuk mengetahui seperti apa potensi yang kita sudah capai. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan harapan kepada bapak-bapak dekan, penambahan profesor yang ada di Universitas Tadulako ini masih sangat timpang. Pertanian ini sangat membanggakan, hari tahun ini ada 3 atau 2 jumlah profesor. Ada penambahan profesor. Tetapi kalau kita melihat statistiknya, Fakultas Peternakan itu 10 tahun tidak ada penambahan. Fakultas Ekonomi juga begitu. Padahal jumlah profesor ada 3 fakultas atau 4 yang memang mendominasi: Fakultas Pertanian, Peternakan, Ekonomi, dan FKIP. Syukur FKIP ada satu penambahan. Koordinator kepegawaian bahwa yang sedang berada di Jakarta berproses pertanian itu ada kurang lebih 6 atau 7 orang. Ada pak dekannya, ada wakil dekannya, ada Pak Ramal, ada semua data-datanya sama saya. Peternakan belum ada, jadi tahun depan belum ada yang bisa diharap dari peternakan. Ekonomi juga belum ada kalau saya tidak salah. FKIP lumayan ada yang diharap, sudah ada yang berproses. Jadi saya sangat optimis tahun depan jumlah profesor akan lebih banyak dari hari ini. Tapi tentu fakultas Indonesia harus ikut. Bahwa menurut ustaz yang ada di kafe, katanya kalau urusan dunia tidak boleh istiqomah, kalau urusan akhirat boleh istiqomah. Artinya ini kan urusan jabatan dosen, ini urusan dunia. Jangan istiqomah, jangan bersyukur hanya karena lektor kepala. Sudah lektor, istiqomah terus di situ.
Ada ayat itu Pak Dekan ya. Tadi ramai didiskusikan. Menurut Ustaz yang di sana tidak ada hadisnya. Nah ada hadisnya, cuma tidak jelas siapa yang diriwayatkan. Itu bahwa mungkin teman-teman boleh istiqomah terhadap itu, tapi kebutuhan untuk institusi tidak boleh begitu. Institusi ini dinilai juga. Harus ada penambahan, harus ada kinerja. Mungkin teman-teman yang sudah lektor kepala kesejahteraannya sudah bagus, sehingga tidak perlu lagi berpikir untuk penambahan tunjangan kehormatan. Dan yang akan membentuk kita semua. Itulah kira-kira ungkapan hati saya selaku rektor. Kalau saya tidak rektor lagi, tentu kan saya harus diatur juga. Selaku pribadi dan rektor, saya mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Tahir, kemudian Ibu Profesor Dr. Darmawati, Ibu Profesor Dr. Rosmala Nur, dan Ibu Dr. saya lupa namanya itu. Sebutan lain saya kepada Ibu Dr. Anjan Lasmini. Satu fakultas. Ibu bertiga ini masuk dalam komunitas yang eksklusif. Komunitas profesor itu eksklusif, khususnya di Tadulako. Dari jumlah 1.700-an dosen, baru 50 yang profesor. Apalagi kalau dihitung rasio jumlah penduduk Kota Palu dan profesornya jauh lebih eksklusif. Dua kali jadi pokok, itu luar biasa. Nah tentu kalau dikasih tunjangan kehormatan, tentu makna yang dalam terhadap kehormatan tersebut tinggal ibu dan bapak yang tahu. Tidak usah saya jelaskan bahwa kehormatan dan tunjangan kehormatan itu sangat memberi makna yang sangat luar biasa. Waktu saya Warik 2, kita komunikasi sesama Warik 2 berkaitan dengan pembayaran tunjangan serdos, tunjangan kehormatan dan remo. Dia sampaikan bahwa di universitas saya Pak Mahfud ada profesor yang tidak dapat tunjangan kehormatan. Saya cuma tanya, tentu beliau itu sudah tua barangkali Pak. Belum betul Pak. Artinya apa? Kalau kita ini sudah tua, tinggal komunikasi yang kita bangun sama teman-teman, teman adik-adik, agar kita bisa dapat penelitian. Tinggal komunikasi dengan teman. Tidak mungkin kalau kita sudah tua pergi penelitian di Diponegoro, di Ampana, itu sudah jauh. Sehingga kalau ada profesor yang tidak ada jurnalnya, tidak ada penelitiannya, barangkali tidak ada temannya. Saya terus terang kalau sudah tua ini, saya tinggal berharap kalau ada jurnalnya probasi dan kasih mas perlu namaku juga supaya tunjanganku tidak dihapus. Tinggal begitu. Pak Arifudin Lamusa kalau penelitian, kalau sekarang pasti dikasih masuk namaku karena saya rektor. Tapi bukan itu yang saya harap. Nanti kalau saya tidak rektor, ya tentu
adik-adik saya di Fakultas Pertanian. Tinggal itu saya harap ada perusahaan yang masih muda yang lebih aktif penelitian. Kan kita bisa hitung ya, semester depan ini sudah mau bayar tunjangan kehormatan perubahan juga. Kasih masuk, gak mampu kasihan. Saya kira itu intinya teman-teman, dan insya Allah jumlah profesor semakin bertambah. Dan hari ini ada 4, ada 3 perempuan. Itu artinya dosen perempuan juga hebat-hebat semua. Tampil dengan 3 perempuan. Saya kira demikian karena waktu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, palu sidang kami serahkan kepada Dewan Profesor dalam rangka penerimaan anggota profesor baru di Dewan Profesor. Dengan ini saya serahkan. Pidato penerimaan anggota Dewan Profesor oleh Profesor Dr. Andes Haji Tahril MSI MPDI MP dengan judul Lamun atau Sigras sebagai bioindikator kesuburan perairan Laut Dangkal. Kepada Bapak Profesor Dr. Andes Haji Tahril MSI MPDI MP, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat dan seluruh jajaran anggota Senat Universitas Tadulako. Yang terhormat Bapak Rektor dan seluruh jajarannya. Yang terhormat Ketua Dewan Profesor, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua SPI, Ketua LPPM, Ketua LPPMP, hadirin khususnya yang beragama Islam, untuk bersama-sama mengirimkan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kepada kita akan keselamatan dunia dan akhirat berdasarkan Al-Quran dan Sunnahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mulia Bapak Rektor, Ketua Senat, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, sebelum saya membacakan pidato pembukaan guru besar ini, perkenankan pada sidang Senat yang mulai ini, saya menyampaikan harapan dan teristimewa bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang kita banggakan. Hadirin yang kami muliakan, perkenankan saya membacakan pidato pembukaan ini dengan judul Lamun Sigres sebagai bioindikator kesuburan perairan Laut Dangkal. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia, tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam yang berakibat bagi perubahan pada ekosistem dan sumber daya alam yang tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembangunan pada suatu sistem ekologi yang berimplikasi pada perencanaan penggunaan sumber daya alam untuk mengurangi akibat. Dr. Andes Haji Tahril MSI MPDI MP sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu biokimia pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Semoga segala ini dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengaturkan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada berbagai pihak,
teristimewa kepada satu Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir, SEMS ASEAN, selaku Ketua Senat. Di samping Ketua Senat juga Ketua IPCC yang telah banyak, beserta jajaran yang telah banyak membantu kami dalam berbagai publikasi. Sekali lagi terima kasih banyak, Prof. Kami percaya bahwa guru besar hari ini bukanlah sesuatu yang banyak bagi kami, tapi alhamdulillah sekarang sudah menjadi nyata. Profesor Dr. Mahfud IB, Rektor Universitas Tadulako, seorang pemimpin yang sederhana dan sangat berwibawa. Hampir setiap saya bertemu dengan Bapak Rektor, mohon maaf Pak Rektor, tidak pernah saya memanggil beliau Pak Rektor, tetapi hanya yang selalu terucap, Dai Ngaji. Saya kira ini Dai Ngaji untuk dunia dan akhirat. Terima kasih Pak Rektor dan keluarga atas bimbingan, motivasi, perhatian dan begitu tulus sehingga kami dapat meraih gelar guru besar. Yang ketiga, Profesor Mary Napitupulu, MSc PhD, teman sejawat di program studi kimia, selaku Ketua Dewan Guru Besar Universitas Tadulako, dan seluruh jajarannya yang tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kami di dalam berbagai macam kesempatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita wujudkan. Yang keempat, Bapak Wakil Rektor bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan, bidang kerjasama, Ketua Dewan Pertimbangan serta seluruh ketua lembaga, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan serta seluruh keluarga besar Universitas Tadulako, khususnya keluarga besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih yang terhingga atas motivasi dan kerjasama serta perhatian. Terkhusus kepada Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Kade, MS, SPD, MSc, Dekan FKIP Universitas Tadulako, beserta jajarannya yang dalam berbagai pertemuan dan kesempatan selalu mewanti-wanti. Bahkan barangkali Pak hanya di FKIP ada tim penghitungan angka kredit untuk guru besar. Terima kasih Pak Dekan atas berbagai macam kebijakannya, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan Profesor FKIP ini akan semakin hari semakin bertambah. Pada kesempatan yang bahagia ini pula, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada pertama kedua orang tua kami yang tercinta, Bu Hari Muslim dan Ibunda Haja Patut. Papa, Mama, hari ini anakmu dianugerahi gelar akademik tertinggi yang mulia atau profesor, adalah buah hati, buah dari perjuanganmu tertatih-tatih mengais sejati memanjat pohon aren untuk membuat gula aren hanya untuk pendidikan anakmu ini, sejak SD hingga meraih gelar sarjana. Engkau tidak mengharapkan apa-apa, Bapak, Mama, karena begitu ikhlasmu, dan hari ini juga engkau berdua tidak berada di sampingku menyaksikan kebahagiaan anakmu ini dari hasil jerih payahmu. Tetapi aku percaya, Bapak, Mama, engkau hari ini lagi tertawa dengan penuh kebahagiaan menyaksikan anakmu dari pintu surga yang telah Allah tempatkan kepadamu. Insya Allah, Bapak, Mama, gelar profesor atau guru besar yang anakmu gapai hari ini dan segala pengabdian anakmu ini ke depan bagi masyarakat, agama dan bangsa serta negara akan selalu kukirimkan kepadamu sebagai adikku yang tak pernah putus hingga akhir hayatnya. Susah juga ini menahan tangis, Pak.
Kemudian seseorang yang selalu kupanggil ayahanda, almarhum Profesor Alfian Nur MSc. Beliau ini adalah promotor saya waktu S3, sekaligus reviewer saya untuk meraih gelar profesor. 2 hari sebelum SK datang, tanggal 1 November beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mohon izin saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan Al-Fatihah kepada beliau. Dua hari sebelum wafat juga, oleh istrinya menyampaikan kepada saya bahwa sebelum ayahandamu meninggal, hanya engkaulah yang disebut-sebut. Mudah-mudahan tahari itu dapat profesornya, ayahandaku di surga. Insya Allah abdiku kepada dunia, bangsa dan negara, agama, insya Allah akan kuabdikan kepada dirimu dan selalu akan kukirimkan kepadamu. Mertuaku Haji Tahaya Dani almarhum Haji Mari semasa hidupnya selalu membimbing kami dalam melakoni kehidupan, akan segala doa dan pengorbanannya dalam mendampingi kami meniti karir dari awal menjadi dosen hingga mencapai gelar guru besar. Mohon maaf Pak Rektor, selalu beliau kupanggil cinta dan sayang. Luar biasa. Kayaknya Ketua Dewan Proposal belum mengenali Ibunda. Mau berdiri ya? Mana? Hampir 30 tahun sudah kita lalui dengan berbagai suka dan duka. Juga Allah telah amanatkan 5 orang putra putri yang ganteng-ganteng dan manis-manis. Firman SPD, MAB Putri Ayu Wulandari SAK, MACC, Nusur Ramansa, Nisa Ulinor Afi dan Muhammad Ferdiansa, beserta menantu Novita dan 2 cucu kita, Marsa Arsalasa Sabila dan Muhammad Uwais Al-Karmi. Anak-anak kita, cucu kita adalah pemotivasi yang kuat dalam mengarungi kehidupan dan bahtera rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Dari UP, disilakan kembali ke tempat duduk semua. Penerimaan anggota Dewan Profesor oleh Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Berkelanjutan untuk Pengusaha Industri 4.0. Ini putrinya, Kepada Ibu putri Profesor kesayangan. Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, disilakan. Teman konconya mah itu satu kamar kos waktu S3 di UB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Kurang besar ini sound system. Rektor Universitas Tadulako, Ketua dan anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako, Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, Ketua dan anggota bahagia. Perkenankan saya menyampaikan orasi ilmiah penerimaan Profesor Tetap Bidang Ilmu Hortikultura pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Lahan Kering Berkelanjutan untuk Pengembangan Tanaman Hortikultura dan Implementasinya di Era Revolusi Industri 4.0. Hadirin yang saya muliakan, kebutuhan lahan yang semakin meningkat di luar sektor pertanian mengakibatkan semakin langkanya lahan pertanian dalam mendukung budidaya pertanian yang unggul, sehingga memerlukan optimalisasi penggunaan sumber daya lahan yang memungkinkan tetap tersedianya lahan untuk pertanian berkelanjutan. Salah satu alternatif pilihan yang Anggota Dewan Profesor dan seluruh hadirin dan keluarga yang berbahagia, setelah mendengar dan menyimak orasi ilmiah yang telah disampaikan,
maka saya Ketua Dewan Profesor Universitas Tadulako Wis. menerima saudari Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu hortikultura pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Semoga ilmu yang saudara miliki dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi ilmiah ini, saya menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah pada hari ini dapat menyampaikan orasi ilmiah penerimaan profesor dalam bidang hortikultura pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Saya yakin banyak pihak yang terlibat dalam membantu, memberikan dorongan, dukungan, dan doanya sehingga saya memperoleh kehormatan menyandang jabatan profesor. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai profesor tetap dalam bidang ilmu hortikultura pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Masbud, MP, Ibu ASEAN Engineering, dan para wakil rektor dalam lingkungan Universitas Tadulako. Ketua Senat Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SE, MS, Ibu ASEAN Engineering, dan anggota Senat Universitas Tadulako. Ketua Dewan Profesor, Ibu Profesor Dr. Anda Bari Napitupulu MSc, PhD, dan seluruh anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Alamasari MS, ASEAN Engineering, dan para wakil direktur. Dekan Fakultas Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Muhadi MSc, IPM, ASEAN Engineering, dan para wakil dekan dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Tim penilai karya ilmiah eksternal, Bapak Profesor Dr. Insinyur Didik Indra Dewa, Dik Agri ST, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, serta Bapak Profesor Dr. Insinyur Muji Santoso MS almarhum, Guru Besar Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua saya tercinta, Ayahanda Tugini Wetnyati Harjo almarhum, dan Ibunda Tumini Wetnyati Harjo almarhumah yang telah membesarkan, mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta doa dan dukungan sehingga saya dapat meraih jenjang pendidikan yang tinggi. Kepada ayah mertua Haji Muhammad Nasir almarhum dan ibu mertua Hajah Puang Gala Adima Pasipung yang telah memberi nasihat dan doa, saya ucapkan terima kasih. Kepada kakak Insinyur Ismail Tubuki dan kakak Sri Tumeni Esos yang telah berjasa dalam perjalanan hidup saya, terima kasih atas semuanya. Kepada kakak-kakak saya dan saudara-saudara ipar saya, diucapkan terima kasih atas dukungan dan doanya, dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih atas segala bantuan dan doanya. Selanjutnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang teramat tinggi dari luhurnya hati paling dalam kepada suami tercinta saya. Berdiri, Pak Pur, berdiri. Bapak Burhanuddin Nasir. Berdiri, yang mana? Berdiri. Saya penuh perhatian, pengertian, keteladanan, Waku. dengan sabar
setia, serta penuh kasih sayang membantu dan menemani dalam suka dan duka. Saya bersyukur Allah telah mengirimkanmu untukku. Dan aku yakin kamu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Mas Tain. Kepada anak tercinta Rena Rizky Amelia, Rena berdiri, Rena. Rasa sayang dan terima kasih atas doa, Ayo, Rena, berdiri. kesabaran dan pengertiannya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah dengan sabar mengikuti pidato penerimaan saya sebagai profesor. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hormati, pidato penerimaan anggota Dewan Profesor selanjutnya oleh Profesor Dr. Rosmala Nur MSI dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Momscare, Deteksi Resiko Melahirkan Stunting pada pakar stunting untuk menurunkan prevalensi stunting. Kepada Ibu Profesor Dr. Rosmala Nur MSI, kami silakan. pakar stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak para Wakil Rektor Universitas Tadulako, yang saya muliakan Bapak Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat Akademik. Tidak pernah bahwa saya akan dianugerahkan kesempatan pidato pengukuhan guru besar dan berdiri di sini di mimbar yang berwibawa ini. Tentulah jauh panggang dari api. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan Ketua Dewan Profesor yang telah membuka jalan bagi saya untuk menuju mimbar yang penuh kemuliaan ini. Jika menilik dari jumlah profesor perempuan yang ada saat ini yang aktif di Universitas Tadulako, maka baru 7 orang profesor perempuan anggota Dewan Profesor. Jika dibandingkan dengan proporsi dosen Universitas Tadulako dari 1.586 dosen UNTAD, maka baru 0,4% dosen perempuan yang meraih profesor. Tepuk tangan dulu untuk para perempuan. Tidaklah berlebihan jika hari ini kita mulai bermimpi dan berharap bahwa tidak akan lama lagi akan lahir profesor-profesor perempuan dari Universitas Tadulako yang kita cintai ini. Motto Agnes menikah, dream, believe, and make it happen. Bermimpi, percaya dan wujudkan, mendorong dan membawa kita sebagai orang akademisi bercita-cita dan bermimpi besar untuk menjadi profesor di Universitas Tadulako. Every time I can and I have. Untuk itu izinkan saya membacakan pidato pengukuhan guru besar ini dengan judul Pemanfaatan Aplikasi Momscare, Deteksi Risiko Melahirkan Stunting pada Masa Kehamilan untuk menurunkan prevalensi stunting. Start from a small change toward a big one. Mulai perubahan kecil menuju perubahan besar. Permasalahan stunting saya pilih menjadi topik pembicaraan hari ini di samping pertimbangan sosial Dan hadirin yang berbahagia, setelah mendengar dan menyimak orasi ilmiah yang telah disampaikan, maka saya Ketua Dewan Profesor Universitas Tadulako menerima saudari Profesor Dr. Rosmala Nur MSI sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu kesehatan masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Semoga jabatan akademik yang saudari raih dapat berguna bagi masyarakat
bangsa dan negara. Terima kasih hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya pertama-tama mengucap syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Sempurna, yang telah menyempurnakan mimpi dan cita saya menjadi profesor dengan durasi waktu tidak cukup 1 tahun dengan jumlah poin 904 sampai golongan 4D serta ditetapkan tanggal 1 Juli sesuai hari kelahiran saya. Saya yakin ini adalah campur tangan-Mu ya Allah, karena jarang sekali yang Engkau anugerahi nikmat seperti itu. Ucapan terima kasih dan penghargaan pertama-tama saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang telah menjadi tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan saya ke cita-cita saya yang saya pilih sendiri menjadi dosen yang menekuni bidang ilmu kesehatan masyarakat. Ayah saya, Bapak Muhammad Nur, yang telah memberikan teladan sebagai pribadi sederhana, jujur, penuh iman, rendah hati dan ulet. Di setiap waktu senantiasa mendoakan, meskipun beliau pakai tongkat, beliau tetap datang di tempat ini dan dengan semangat membara menyaksikan anaknya dikukuhkan menjadi guru besar. Tolong berdiri, Ayah. Ya, meski engkau semakin sepuh dan kulitmu penuh keriput karena perjuangan menyekolahkan kami, namun kau tetap tegar. Terima kasih, Ayahku. Kepada almarhum ibu saya, Ibu, saat saya kuliah di Universitas Negeri Makassar maupun di Universitas Gadjah Mada, beliau katakan, kamu harus jadi orang nak, tidak seperti saya yang hanya rumah tangga biasa. Saya ingin anakku ada yang wisuda di tempatnya Pak Sultan Yogyakarta. Dan ketika saya wisuda di S2 di Geraha Sabah UGM, saat namaku disebut, beliau berdiri melambaikan tangannya dari tempat kursinya seakan beliau berkata, aku sudah puas anakku. Sayangnya ketika aku melanjutkan studi ke jenjang S3, beliau telah tiada. Hari ini, andai engkau masih ada ibuku, engkau pun pasti duduk bersama ayah saya di sana. Saya melambaikan tangannya, anakku, engkau telah jadi profesor. Saya mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menduduki jabatan guru besar dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat yang pertama di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Penghargaan dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Rektor, kepada Ketua Senat, kepada Ibu Dewan Guru Besar, dan kepada Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik FKM, pada Dekan FKM, teman-teman Wakil Dekan FKM periode 2017-2021, saya mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dirjen Dikti yang telah memberikan hibah penelitian Stranas, penelitian terapan selama 3 tahun berturut-turut, sehingga saya dapat melakukan riset bermutu serta menghasilkan luaran artikel dan haki yang berkualitas. Begitu pula kepada Bapak Rektor Universitas Tadulako atas bantuan percepatan guru besar selama ini, dan luarnya pun sangat membantu dalam pencapaian guru besar saya hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Rektor, Bapak terlalu baik bagi saya selama ini. Rasa terima kasih saya haturkan kepada guru-guru saya waktu SD, sekaligus paman saya, Om Jupri SPD. Beliau hadir bersama kita di sini. Guru saya sekaligus kakak saya yang pertama, Ibu Samsia Nur, Kak Mapasulle SPD. Terima kasih tak telah datang di sini dan mengganti Mama sejak kecil dan sejak
beliau meninggal dunia. Dukungan sepanjang kehidupan saya tidak lepas dari cinta, kepercayaan, dan kehangatan saudara saya, Rohani Nur, adik saya Awaludin Nur, Asmawati Nur. Terima kasih telah dapat hadir di sini. Kepada sepupu saya Haji Raja Siti Ardiansa dan Irawati SPD, teristimewa om saya Rusman Mandeha. Kepada kedua mertua saya, almarhum Bapak Hasanuddin yang belum sempat mengenal saya, dan Ibu Hadarawi yang telah mempercayakan putranya untuk mengarungi samudera kehidupan di dalam hidup yang kecil bersama saya ucapkan terima kasih. Mana itu? Mana? Begitu pula dengan keluarga kakak ipar saya, Ibu Nurmiati Hasanuddin SPD, Adinda Marsuki Hasanuddin beserta istri, Awal Hasanuddin beserta istri, Rosmiati Hasanuddin SPD MPD, dan Dr. Agustan SPD MPD, MULGM. Kita sama merajut asa suatu tekad untuk menjadi profesor bersama-sama. Kita pun mengusul profesor dalam waktu yang sama, dan hari ini pun kita dikukuhkan secara bersama-sama. Terima kasih sahabat, terima kasih. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Ibu Rektor, Ibu Harningsi Sumar, Ibu Susanti Kama. Syarat utama saya adalah karya dan buah kita pikiran bersama. Kita kerja secara berkelompok dan tim, dan hasilnya luar biasa. Hendra, engkau bukan sekedar tim peneliti kami, tapi lebih dari itu, mensubmit dan membantu merevisi review dari jurnal. Begitu pula engkau telah mengantar saya menjadi dosen berprestasi peringkat 1 Universitas Tadulako tahun 2020. Terima kasih kepada penulis Profesor Dr. Nenita Domingo dari California University, Profesor Dr. Mainu dari Medical College Pasar Bangladesh, yang senantiasa membantu mereview tulisan-tulisan yang kami ajukan sehingga dapat dimuat pada jurnal internasional bereputasi. Bapak Profesor Dr. Anwar Malongi, Bapak Profesor Dr. Ridwan Amiruddin dari FKM Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Ruslan Putus, dan kasih sayang belum kurang karena mama tiap hari pergi kuliah. Sampai sekarang pun kalian telah beranjak remaja, pengertian dan support terhadap mama tiada henti. Kalian pun telah membantu meringankan beban mama karena kalian semua penerima beasiswa di bangku kuliah dan di sekolahnya. Makasih nak, engkau telah menjadi anak yang baik bagi mama. Semoga kelak engkau dapat mengikuti jejak mamamu, wahai pahlawanku. Silahkan berdiri dulu nak. Ya. Suami saya. Mana? Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rusidi MSI yang begitu gagah, setia, sabar dan sangat bijaksana, mendampingi dalam rian dan kepedihan, kebangkitan dan kegembiraan selama hampir 25 tahun usia pernikahan kita. Terima kasih yang hingga saya persembahkan padamu, wahai sayangku. Jika aku lelah menulis, ada dadamu tempat aku bersandar. Dan jika tiba waktunya membayar artikel, ada kartu kreditmu untuk membayar. Oh, luar biasa puisi. Dikau pun tak pernah mengeluh. Saya selalu ingat petuahmu bahwa jangan pernah menggerutu kalau ada masalah. Terimalah, karena Tuhan mengirimkan satu paket dengan keberuntungan dalam masalah tersebut. Pergilah berwudu dan salatlah, mintalah padanya. Tolong tunjukkan keberuntungan apa lagi yang engkau kirimkan itu ya Allah. Ternyata ini sangat betul. Kadang miracle keberuntungan datang dari arah yang tak disangka-sangka. Engkau telah mengajarkan secara real time bagaimana berprasangka baik sama Tuhan. Dan ternyata ini adalah epicentrum dari magnet rezeki yang kami rasakan. Terima kasih kekasihku. I love you full, my dear. Bisa berdiri dulu, wahai kekasihku. Tepuk tangan hadirin.
harapanku, jika hari ini saya berdiri di sini, saya berharap mungkin tahun depan untuk berada di sini. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai ungkapan akhir, jika hari ini saya telah diterima menjadi Dewan Profesor, jalan masih panjang, tantangan ke depan sangat ketat, tapi yakinlah, bukanlah pulau ulung yang hebat jika tak mampu melakukan Darwis MSI PhD dengan judul Organik Sel Surya Berbasis Non-Surfactant Nanopartikel, Fabrikasi dan Pemodelannya. Kepada Ibu Profesor Insinyur Darmawati Darwis MSI PhD, kami silakan. Yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Tadulako, Ketua dan anggota Dewan Profesor Universitas Tadulako, para wakil rektor, para wakil dekan Fakultas MIPA Universitas Tadulako, Ketua Lembaga, Ketua SPI, Ketua Dewan Pertimbangan, para Kepala Biro, para dekan dan wakil dekan Universitas Tadulako, kawan-kawan dosen yang saya cintai. Ilmu fisika, ketika mendengar kata fisika, saya yakin tidak sedikit di antara Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang beranggapan bahwa fisika adalah pelajaran yang sulit, dipenuhi dengan rumus-rumus yang aneh dan membosankan. Untuk apa repot-repot mempelajari bola yang jatuh bebas dan sebagainya. Bahkan paradigma masyarakat umum menganggap fisika sebagai lifeless science. Tentu saja saya yang awalnya memilih fisika sebagai pilihan kedua, namun kemudian jatuh hati dan mempelajari fisika ini selama lebih dari 1/4 abad, prihatin dengan persepsi dan kondisi seperti itu. Bagaimana tidak, bagi saya fisika tidak sekedar kumpulan rumus-rumus. Fisika adalah sebagai suatu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan nyata, suatu disiplin yang dapat dikembangkan tanpa batas, suatu disiplin yang berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di masa depan. Ia juga merupakan suatu disiplin yang ramah, generous, dan berpotensi untuk bersinergi dengan bidang ilmu lain. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang berbahagia, setelah mendengar orasi ilmiah yang telah disampaikan, maka saya, Ketua Dewan Profesor Universitas Tadulako, menerima saudari Profesor Insinyur Darmawati Darwis MSc PhD sebagai anggota Dewan Profesor bidang ilmu fisika material pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Semoga jabatan akademik yang saudari raih dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ibu, Bapak yang saya hormati, sampailah saya pada akhir orasi ini sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemendikbudristek yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai profesor di bidang ilmu fisika material. Rektor dan Senat Akademik Universitas Tadulako yang telah menyetujui dan mengusulkan kenaikan jabatan fungsional saya. Kepada para senior saya di Dewan Profesor Universitas Tadulako, terima kasih. Perkenankan saya mendapat arahan dari nasihat dari Ibu dan Bapak untuk dapat berfungsi dan berperan
sebagai profesor yang bermanfaat, membimbing, mengajar, mendidik, dan menjadi teladan bagi dosen-dosen muda dan mahasiswa di universitas kita. Senat dan pimpinan Fakultas MIPA ucapkan kepada para mahasiswa, terumpaikan kepada semua guru-guru saya di SD, SMP, SMA di Rempang, Sulawesi Selatan. Kepada Dadang Ahmad Surya Wiharja selaku pembimbing skripsi saya di Unhas. Profesor Barmawi dan Profesor Eko Hadisiono selaku pembimbing tesis saya di ITB. I would like to thank to Dr. Xiaojin Su and Dr. Warwick Belcher, who continuously direct and advise my work and share their in-depth knowledge of all things of organic electronic. Professor Paul Dastor for being fantastic motivator and very generous with his super knowledge of science, guide and support me at any situation, always help and able to solve problem nicely. Kepada kakak saya dan Dr. Muhammad Rusidi yang telah membimbing saya hingga seperti ini. Terobosan-terobosannya untuk menegakkan Fakultas MIPA dengan dosen-dosen yang berintegritas, berkualitas, yang non-diskriminatif, konsen pada kepentingan memberikan kesan mendalam bagi saya. Sahabat saya di jurusan fisika, saya menyampaikan terima kasih atas perhatiannya semuanya yang mensupport saya untuk terus berkarya, untuk mengembangkan ilmu, untuk membuahkan lulusan jurusan fisika yang menghayati ilmunya. Saya berharap kita akan tetap terus menghasilkan karya dalam suasana kekeluargaan yang saling menghormati dan mendukung tanpa diskriminasi berdasar apapun. Dengan kolaborasi ini, saya amat yakin bahwa jurusan kita dan juga fakultas kita akan dapat menjadi center of excellence di tingkat internasional. Kepada tim saya yang hebat di Fakultas MIPA, dosen-dosen dan teknik, para wadah FMIP yang selalu bersinergi dan memberikan encouragement. Bapak Iqbal MSc, Ibu Sandra MSc, sahabat-sahabat saya, Profesor Mala, Ibu Lupsi, Ibu Abdullah, dan semua. Secara khusus saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Bapak saya Haji Muhammad Darwis telah mengajari tentang kehidupan. Kau harus dapat hidup mandiri, nak. Bapak hanya dapat menyekolahkan, nak. Setelah itu, silakan berkreasi untuk mendapatkan rezeki yang halal. Berjalanlah lurus dan jujur, nak. Bekerja yang ikhlas dan maksimal. Itulah jaminan kebahagiaan dan ketenangan hidupmu. Kepada ibu saya yang tercinta, Jalur Asia, dengan kesabarannya yang luar biasa, dengan senyum dan pelukannya, ibu selalu memberi ketentraman pada kami anak-anaknya. Ibu
yang selalu mendoakan kami setiap saat. Terima kasih ibuku sayang. Bapak dan Ibu silakan berdiri, Pak. Nah, terima kasih. Kepada almarhum dan almarhumah mertua saya, ipar, kepada orang tua saya di Palu, Bapak Dr. Andes H.M. Yusuf Padong dan Ibu Haja Andiskati Sultan yang telah memberikan nasihat, saran dan kasih sayang sejak awal saya menginjakkan kaki di Palu. Adik-adik saya Muhammad Sudarsi Darwis dan Ernawati Darwis atas kebersamaan, support dan doanya. Kepada suami saya yang tercinta, Dr. Ramli Hatma, yang selalu dengan penuh perhatian dan cinta kasih memberikan semangat dalam berkarir dan pengertian serta support yang luar biasa dalam mengarungi perjalanan rumah tangga kami dan mendidik anak-anak kami. Selamat pagi. Berdiri saya. Selamat pagi. Erika Puspitasari Bahri dan Muhammad Gunawan Bahri, terima kasih dan rasa syukur yang mendalam atas doa, semangat, dan kasih sayang dan doa Muna. Semoga anak-anak kami serahkan kembali kepada Ketua Senat Universitas Tadulako. Terima kasih Ketua Dewan Profesor Sudah kami terima kembali Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ketua Komisi dan Sekretaris Komisi Senat Akademik dan seluruh anggota Senat, para profesor, terutama kakak kami hadir di sini, Profesor Dr. Haji Hasan Basri, MA, yang selama ini menjadi sosok anggota kami di Dewan Guru Besar yang selalu menjadi kakak yang baik, dan seluruh anggota profesor yang sempat hadir. Kepada 4 profesor, kami tentu dengan rasa bangga menyampaikan selamat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dan selalu diberikan kerendahan hati dalam menjalankan tugas-tugas akademik. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka penyampaian pidato ilmiah oleh keempat profesor dengan resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.